Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan tamu yang bisa dibilang agak paham ya Pak tentang agama itu. Terus paham bisa dibilang ya Pak tentang Ramadan. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita dikit. Jadi kita sekarang udah bersama Pak Ustadz Ajis. Terus gimana Dit? Langsung ke Boleh langsung ke pembahasan aja. Tentang kita tuh pengen tahu Pak Ajis teh lahir di mana sih? Terus mungkin banyak yang belum tahu juga nama lengkap Pak Ustadz Ajis itu siapa? Gitu. Terus tempat tanggal lahirnya Pak, boleh di-share ke teman-teman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendalam kepada biodata pribadi, mungkin tadi sempat menyinggung masalah kepahaman terhadap agama gitu. Ya, mungkin pribadi bukan paham. Tidak ada istilah orang yang memahami seluruh ke dalam keagamaannya. Meskipun pena menjadi pohon-pohon menjadi penanya, lautan menjadi tintanya, itu tidak akan bisa menulis atas kekuasaan Allah. Ilmu Allah itu sangatlah luas. Jadi jauh lah, saya pribadi jauh kalau misalkan nggak paham tentang agama. Cuman saya pribadi hanya bisa sedikit-sedikit diri ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi manusia yang lain saja. Mungkin itu seperti itu. Masuk ke dalam pribadi, biodata, mungkin saya lahir di Purwakarta tanggal 6 Mei 6 Mei tahun 1900 tahun berapa saya kira 97-an ini masih kelihatannya ya. Apa kan Kak? 97 sih. 97 lah. 97 lah ya. 71. 95. Oh, 95. Alhamdulillah saya lahir di Purwakarta, dibesarkan di Purwakarta. Asli Purwakarta. Itu mungkin kalau lahir mah. Adapun untuk biodata secara garis besar, mungkin saya dibesarkan di Purwakarta, sekolah SD sampai SMP di Purwakarta, SMA atau MAN itu di Bandung, sampai kuliah di Bandung. Oh gitu. Berarti singkatnya. Berarti Bapak ini udah di Bandung itu kurang lebih 6 tahunan ya kalau nggak salah. Waktu di pendidikannya gitu. Pendidikan saya berarti dari MAN 3 tahun, kuliah 4 tahun, 7 tahun mungkin ya. 7 tahun. Lama ya. Kalau pendidikan di Bandung 7 tahun. Oh gitu. Kalau boleh tahu nggak sih Pak, kalau kuliah itu kuliah di mana ya Pak? Terus ngambil jurusan apa sih gitu? Saya kuliah di Universitas Islam Negeri. Oh gitu. Kalau dulu mah IAIN. Di jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh gitu. Pendidikan Agama Islam. Kalau itu kan mungkin banyak yang belum tahu gitu teh tentang pendidikan agama Islam teh, biasanya kita mau pelajari teh apa aja sih dari itu teh yang diajarinnya teh gitu. Banyaklah pelajaran yang bisa kita ambil. Ada yang namanya pendidikan umum, masalah pelajaran umum seperti biasa, bahasa Inggris, Indonesia, Arab dan lain sebagainya. Adapun untuk yang lebih dalam jurusan PA itu tertuju kepada pendidikan. Bagaimana seorang itu, mahasiswa itu diajarkan untuk menjadi murabi, mengajarkan, jadi guru lah. Karena kan fakultasnya juga fakultas tarbiyah, yaitu fakultas keguruan. Ada berbagai kajian-kajian atau apapun mata kuliah yang sekiranya terpaut kepada pelajaran agama Islam. Jadi pelajaran agama Islam terutama di SMA, di SMP, di SD, kiranya itu diberitahu di mata kuliahnya. Jadi supaya ketika terjun di sekolah
itu juga tidak asing lagi Iya, bagi betul. untuk mengajarkan anak didik kita Iya. ke depan. Gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya Bapak ini udah pernah mengajar Di salah satu sekolah mungkin. Saya dulu mengajar setelah lulus itu saya mengajar sebelum lulus pun juga sudah mengajar. Lulus kuliah itu sudah mengajar di madrasah Al-Mu'awana, pengajian gitu. tapi madrasah diniyah, Oh, madrasah diniyah. Setelah lulus baru saya masuk Darut Tauhid di Giger Kalong. Tapi tepatnya di pesantren Eko. Pesantren Eko. Oh, di pesantren. Ya, pesantren Eko. Tapi ngajarnya di SMK Darut Tauhid. Oh, berarti di pesantren Eko itu bukan untuk mengajar gitu Pak, tapi mengajarnya di SMA Eko itu gitu. Ya. Oh gitu. Jadi ngajar di SMK. Jadi pondok pesantren Darut Tauhid itu ada cabangnya. Oh gitu. Jadi ada anak perusahaan, ada yang tertuju khusus pada untuk pendidikan. Pendidikan itu banyak, ada di Bandung, ada di Sarua Tangerang, di Kuningan, terus di Batam juga ada itu Darut Tauhid gitu. Cuman saya tepatnya di pesantren Eko 1, itu khusus untuk ikhwan. Di sana ada pendidikan SD, SMP, SMA, SMK. Jadi saya ngajar di SMK. Oh di SMK. Oh, di SMK-nya. Di SMK ngajarnya. Itu tuh fokus di SMK aja Bapak tuh, atau udah siap misalnya mau ditaruh di mana aja gitu Bapak tuh siap gitu, atau pernah mengalami itu nggak sih selain di SMK gitu? Kalau di sana sih tertujunya kepada tupoksinya masing-masing ya. Oh gitu. Nah, jadi tapi ada sebagian juga untuk mengisi kajian di masjid dan lain sebagainya. Jadi supaya bisa mengamalkan itu yang didapatkan gitu, bermanfaat. Itu mungkin. Kita balik lagi ke kita tuh pengen tahu Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bisa jadi seperti ini, didikan orang tua tuh seperti apa sih gitu. Yang jadi boleh di-share ya, buat teman-teman. Membuatkan jadi diri Pak Ustadz teh benar-benar bisa untuk menjadi panutan lah. Ibaratnya mah. Kita juga bisa kan menjadi guru ya, gitu. bisa menjadi guru lah sebenarnya mah. Apa sih, gimana sih didikannya tuh dari orang tuanya tuh? Kalau didikan orang tua, mungkin semua orang juga merasakan pendidikan dari kedua orang tua kita. Bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anaknya itu bermanfaat. Alhamdulillah kalau saya pribadi, didikan orang tua saya itu dibilangnya itu keras. Oh, keras. Ya. Keras. Bahkan sampai ketika masalah sekolah saja, masalah sekolah itu ketika tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya, itu didikannya itu sangat keras, sangat keras. Makanya ketika dihadapkan permasalahan sekeras apapun, sudah terbiasa. Oh gitu. Intinya yang dididik selama saya kecil sehingga sampai sekarang, alhamdulillah, kerasnya itu masalah keagamaan. Oh gitu. Masalah keagamaan. Makanya kalau misalkan masalah agama terlewatkan, sampai-sampai bisa dibilang saya sempat berkata seperti ini. Kalaupun kamu sekolah, silahkan cari biaya sendiri. Akan tetapi kalau misalkan kamu pesantren, Bapak Ibu siap memberikan pendidikan yang terbaik untuk kamu. Oh gitu. Jadi yang intinya itu pesantren terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak pesantren, Iya. terserah ke mana. Seperti itu. Masalah sholat,
Masalah sholat pun seperti dari kecil hingga dewasa, apalagi masa-masa kecil. Kalau masa-masa kecil kan biasanya masalah sholat itu bisa disepelekannya. Iya, Dari waktu sejak dini pun pendidikan orang tua tidak lepas, dan sampai sekarang pun juga itu mendidik anaknya, sampai mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa menunaikan sholat. Kalau misalkan tidak sholat, wah, apalagi dulu mah terkenal ya bisa Rotan. gitu. Rotan. Ada nggak sih kekerasan ya? Maksudnya yang berkenang. Iya gitu yang berkenang. Bapak itu. Sampai bapak tuh nggak sholat. Iya, ada nggak sih yang masih keinget gitu? Keinget. Bapak saya itu kebilangnya itu keras. Sapu lidi, Iya. gagang sapu lidi nih. Iya. Gagang sapu lidi. Iya. Gagang sapu lidi bukan yang buat bersih-bersih, tapi gagangnya nih yang buat pegangannya. Ya, tongkatnya itu. Yang pegangannya itu yang di tali itu ya. Ya. Sapu lidi itu dibalikan. Saya sedang main disuruh sholat. Iya. Ntar. Engke. Wah, waktu ketinggalan sholat waktu kecil teh. Saya teh lagi main kelereng, biasa main kelereng gitu ya. Tahu-tahu di belakang. Boom. Aduh, saya tuh sempat tangis itu teh. Pasti nangis sama juga anak kecil ya. Anak kecil. Wah, kesakitan di sana. Itu masalah tentang keagamaan sampai seperti itu mendidiknya. Pokoknya ketika masalah agama tidak jadi perhatian untuk anaknya itu, wah, jadikan anak itu takut. Ya. Bukan takut itu bukan karena takut orang tua. Iya. Mengajarkan ayah ibu kita itu mengajarkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hidup di dunia itu kita sedang cek bahasa Sunda mah ngumbara, ngumbara teh? Ngumbara, aku lupa. Yang ngumbara naon enggak Indonesia nanya? Ya, itulah pokoknya. Ngumbara. Kita nggak tahu kok. Bahasa Sundanya kurang. Merantau. Oh, merantau. Di suatu tempat. Kalau seseorang sudah merantau itu bukan berarti dia diam di tempat perantauan, tetapi suatu saat dia akan pulang ke tempatnya masing-masing. Tentunya seorang manusia akan pulang ke kehariban Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan pulang. Dunia ini bukan tempat tinggal. Ya, bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Kita mengumpulkan amalia-amalia kita, karena seyogianya sejatinya kita itu sedang berlomba-lomba mengumpulkan amalia, berlomba-lomba mengumpulkan bekal. Bukan bekal untuk di dunia saja, tapi bekal untuk akhirat pulang kita. Apa yang akan kita bawa pulang ketika kita sudah tiada. Itu mungkin. Jadi alhamdulillah sampai sekarang didikan orang tua tuh, kembali lagi didikan orang tua itu tidak lepas didikannya tentang agama. Alhamdulillah sampai sekarang pun alhamdulillah ya berkat dorongan doa dari orang tua, sehingga ya alhamdulillah saya tidak jauh. Kalau misalkan di suatu tempat itu tidak jauh dari masjid. Jadi masjid pokoknya di tempat wisata bermain gitu ya. Wisata bermainnya masjid ya, gitu. Andi teh pengen nanya gimana sih cara mendidik anak di zaman sekarang yang notabene-nya kalau dulu dipukul pasti nggak ada sakit hati, nggak ada dendam gitu, terus nggak malah jadi depresi gitu. Terus di sekarang gimana sih caranya ngedidik anak supaya anak itu teh bisa menjadikan sarana bermainnya itu masjid gitu. Gimana sih Pak? Baik, di zaman sekarang gitu. Zaman sekarang itu banyak sekali godaan, rintangan yang seharusnya itu betul-betul. Mungkin
saya sempat diajarkan oleh guru saya, ketika kalian menjadi sosok guru, istilahnya kun aban qabla an tamurabbiyan, sebelum kalian mendidik itu jadilah kamu sebagai ayah menjadi anak-anak didiknya. Jadikan dulu kita ini sebagai ayah, sebagaimana kita mempunyai anak kita sendiri. Ketika anak-anak itu sudah merasa dirinya dan mengakui kepada guru itu sebagai ayah, pengaduannya itu sebagai ayah, yang pertama itu pendekatan ternyata. Pendekatan kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa menganggap itu bisa ada pengaduan kepada ayahnya. Bukan hanya mendidik, mengajarkan A, B, C, D, terus alif, ba, ta, sa, akan tetapi yang lebih penting dari pendidikan itu jadilah seorang ayah untuk anak-anak didiknya. Ketika sudah merasa anak didik itu ada pengaduan, ada curhatan, terbuka si anak itu, jadi bisa memberikan solusi kepada anak tersebut. Permasalahan-permasalahan yang sekarang sekiranya permasalahan itu tidak bisa dapat diselesaikan, kalau misalkan anak tersebut sudah merasa dirinya ada keinginan untuk bisa belajar, sedikit-sedikit sekarang fenomena sekarang itu anak-anak itu susah kan kalau misalkan betul. Untuk diajak ke masjid, terus diajak ngaji, diajak sholat dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, faktor pertama itu yang bisa mengajak kepada anak didik itu, yang pertama itu bisa merasakan apa kemauan anak ini. Merasakan anak terlebih dahulu, memahami dulu terhadap anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut bisa memahami keinginannya dan mengerti keinginan kita, lambat laun mereka paham, dan insya Allah dengan berkat yang kita lakukan bisa mengajak kepada anak didik kita. Jadi intinya dalam pendidikan mengajak kepada anak-anak kita, anak didik kita, supaya menjadikan anak-anak itu terpaut ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di masjid. Itu mungkin. Oh gitu. Berarti kita harus lebih memahami dulu keinginan anaknya apa sih gitu. Mungkin ya gitu. Mancing heula. Mancingna kunaon ya, resepna kunaon? Lauk resepna ku umpan, pelet, cacing. Kita harus tahu dulu apa pancingannya yang mau. Jadi nggak main asal gitu ya ke anak tuh ya. Iya, sudah kudu kieuan gitu. Dia harus ada pendekatan terlebih dahulu. Ada proses apa ya? Proses. Tadi sempat bilang jadi nggak kudu kieu. Kita tapi ingin tahu Pak, menurut pandangan Bapak dengan orang tua yang misalnya ingin mengajak anaknya ke jalan yang benar kayak ke masjid yang gitu-gitu, tapi dengan cara membentak di sekarang, menurut Bapak itu gimana sih? Menurut Bapak apakah bagus atau kurang bagus atau gimana? Atau bukan zamannya atau gimana? Bukan zamannya atau Kalau dulu ya, kalau saya pribadi lah, kalau didik itu didikannya itu kudu kitu gitunya. Cek guru kitu kudu kitu, lamun teu nurut dikitu. Jadi kudu kalau enggak rotan itu. Tapi zaman sekarang itu berbeda kan? Zaman sekarang itu berbeda. Zaman sekarang itu berbeda. Harus tahu situasi, kondisi seperti apa, supaya kalau menurut saya pribadi mengajak seseorang itu dengan cara membentak itu sebetulnya kalau saya pribadi ya tidak dibolehkan. Membentak menuju kepada merendahkan seseorang. Merendahkan seorang. Misalkan ditunjuk orangnya, itu namanya si itu si Fulan begitu. Nah, kalau misalkan sifatnya umum, mengajaknya kepada umum, mudah-mudahan ada
ada hidayah Iya. masuk ke dalam dirinya sehingga ada terketuk hatinya untuk bisa menjalankan kebaikan ataupun bisa menjalankan kewajiban seorang hamba kepada Sang Khalik. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan sekarang anak-anak Dibentak. wah nggak semua bisa ngaji deui suka. Iya, nah Kedaik-daik ngaji deui suka. Kalau misalkan kita seorang pendidiknya mendidik anak didik kita dengan cara kekerasan, bukan zamannya sekarang. Iya, betul. Kalau misalkan anak sekarang seperti itu kan bisa mental, bisa tidak mau lagi mengaji. Bahkan ketika mengajak dalam kebaikan nggak mau. Iya, betul. Galak gurunya. Rata-rata begitu sih ketika kita mau ngajak seseorang ya Pak ya. Tapi cara kita ngajak tuh memang agak kurang salah gitu, ya. Orang itu tuh bolehlah tanyakan kepada santri-santri yang diajar di sini ya, anak-anak santri malam ya. Sempat saya ajar bagaimana saya mengajarkan kepada mereka, apakah saya pernah memukul, pernah menghina dan lain sebagainya. Tapi saya sedikit-sedikit pendekatan kepada mereka. Lambat laut alhamdulillah insyaallah kedepannya bisa bersama-sama untuk memperjuangkan memakmurkan masjid ini. Karena kalau misalkan bukan kita siapa lagi? Iya, betul. Terutama anak-anak bahwa anak-anak yang bakal menjadi penerus kita. Betul. Siapa lagi kalau misalkan bukan dari anak-anak. Maka dari itu penting untuk mengajarkan anak-anak itu ramaikan masjid, makmurkan masjid. Ya alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini adalah sedikit-sedikit manfaat apa yang kita kerjakan. Adanya manfaat. Karena kan sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Iya. Makanya itu ketika kita mengerjakan sesuatu itu ini perkara ini manfaat gak buat saya? Ya. Apa yang kita lakukan ini bermanfaat gak buat saya? Kalau misalnya tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Ya. Kalau misalkan bermanfaat, ayo kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid ini. Begitu kita punya pilihan, kita pilihannya harus punya pilihan yang membuat itu tuh kita melakukan sesuatu harus lebih bermanfaat ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Kembali lagi ke bintang tamu, ke topik. Ya. Menurut pandangan Bapak, Islam itu seperti apa sih? Islam. Iya. Islam itu banyak yang mengartikan rahmatan lil alamin. Gambaran seorang muslim itu, Islam itu kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah. Bukan kasih sayang kepada tetangganya saja, bukan kasih sayang kepada hanya kerabatnya saja, bukan hanya kasih sayang kepada manusia saja, bukan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah. Itu kita harus menyayangi. Rahmat berkasih sayang kepada seluruh makhluknya. Pohonan kita harus sayang. Bagaimana cara menjadikan merawatnya pohon itu menjadi tubuh? Bagaimana sesuatu di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merusaknya. Jangan sampai kita merusaknya. Alam jangan sampai kita rusaknya. Apalagi manusia jangan sampai kita menghinakan, merendahkan seseorang sehingga seseorang itu menjadi minder untuk melakukan kebaikan. Tidak bisa menjalankan apa yang harusnya ia kerjakan. Rahmatan lil alamin. Semua bukan berarti rahmat kasih sayang sama agama saja, bukan sama Islam saja, akan tetapi di luar seluruhnya, bau agama, ras, etnis, alam dan semuanya, bangsa, negara dan sebagainya, kita harus berkasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan contoh kepada orang-orang yang sekiranya orang-orang itu belum menyentuh kepada agama Islam. Jangan sampai ada yang mengatakan Islamofobia kan ya. Islamofobia, takut kepada agama Islam, bahkan tetapi karena apa Islamofobia itu? Karena mereka itu ketidakpahaman terhadap agama Islam. Kalau misalkan mereka paham
sejatinya agama Islam itu seperti apa, mereka tidak akan mengatakan Islamofobia. Karena ketidakpahaman, ketidaktahuan terkait terhadap agama Islam. Ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Dan Islam pun banyak ya, kajian-kajian Islam. Ya. Cuman beri waktu berapa jam nih? Aman. Sengalirnya. Sampai maghrib gas. Dan Islam itu salim ya salam. Jadi selamat dan menyelamatkan. Islam itu ya. Dan lebih dalamnya lagi itu Islam itu pasrah. Islam itu pasrah apa yang dikehendakinya, pasrah apa yang harus ia kerjakan. Seorang muslim itu semuanya harus pasrah. Kenapa? Manusia itu tidak ada yang harus ia banggakan, harus ia akui dan lain sebagainya. Apa yang ada dalam diri ini, apa yang punya pada jiwa ini, yang punya lain sebagainya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hidup sekarang ini hakikatnya Allah yang menghidupkan. Hakikatnya Allah yang menghidupkan. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalani sekuat tenaga. Dan apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita semaksimal mungkin harus bisa meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita semua. Seyogiannya itu semua merupakan untuk keselamatan dirinya sendiri. Ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Hakikatnya itu sedang menyelamatkan kepada dirinya sendiri. Bukan berarti Allah itu ingin disembah. Allah itu mau kita sembah dan mau kita sembah ataupun tidak, Allah tetap maha kuasa atas segala-galanya. Tidak akan menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Islam tuh gambarnya tuh luas, sangat adem lah ketika seorang kita pun harus menjadi contoh. Bukan hanya berarti Islam itu hanya sesuai identitas saja. Ya, bukan hanya identitas saja, KTP kita Islam, tapi kita harus mendirikan kepada agama Islam. Islam sendiri itu seperti apa? Berikan contoh-contoh kepada tetangga kita, kerabat kita. Oh, Islam teh kos kieu. Baik untuk kita semua. Kita semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang seharusnya kita tinggalkan dan larangan-larangan Allah. Gitu. Banyaklah luas terkait Islam, dan Islam sendiri pun hakikatnya itu ketika kita sudah mendapatkan lezatnya, kenikmatannya ibadah, tidak ada nilai lagi di hatinya, di pikirannya, dan tingkah lakunya itu haliah duniawi. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalkan kita pikir-pikir sok ayeuna kita lahir di alam kita dilahirkan dari seorang ibu dari dalam kandungan. Kalau misalkan tidak ada yang mengurus dalam kandungan ini, siapa coba? Harusnya rizki itu ataupun uang itu kan kita cari. Akan tetapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan rizki kepada seorang janin yang belum lahir, diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di alam janinnya. Dan kita itu makhluk sosial, tidak lepas dari manusia yang lain. Gubraga alam dunia dilahirkan ku batur, dipandian ku batur, dan sampai mau mati pun dimandiin sama orang lain. Yang katanya punya ilmu itu dari siapa? Kalau tidak dari orang lain.
sejatinya manusia itu tidak punya apa-apa. Iya. Apa yang harus dibanggakan manusia itu? Betul tidak? Iya. Harta, ilmu, jabatan sekalipun itu diberikan oleh Orang lain. orang lain. Salah. Iya, orang lain. Iya, hakikatnya dari Allah yang diberikannya. Ya, benar berarti. Benar. Iya, Allah yang memberikannya. Perantara. Akan tetapi kan perantaranya oleh Perantara orang lain. orang lain. Iya, orang lain diberikan jabatan oleh orang lain. Semuanya itu pemberian dari orang lain. Hakikatnya Allah yang memberikan kepada kita semua. Kenikmatan itu harus kita syukuri. Iya. Apa dalam keadaan sekarang ini kita dalam keadaan apapun kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau misalkan orang itu bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah kenikmatannya. Akan tetapi kalau misalkan orang tersebut kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka rasakan siksa yang amat pedih dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kufur ya, kufur itu menolak rezeki dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menentang gitu. Nah, itu. Karena merasa bisa hidup sendiri gitu ya, Pak. Yang kayak gitu. Tanpa perlu bantuan dari orang lain ya. Pak, Keinginan Pauset Ajis yang ingin dicapai. maksudnya? Jadi ya keinginan ada nggak sih Pak Ustadz? Dari dulu kita balik lagi ke pribadinya Pak Ustadz. Ada nggak sih keinginan yang belum tercapai oleh Pak Ustadz? Terus apa sih keinginan yang belum tercapai itu tuh? Kali apa nih? Dari segi apapun. Dari segi apapun ya. Segi apapun, Pak. Yang belum tercapai. Terus ingin banget nih, sangat-sangat diimpikan. Yang pertama, cita-cita keinginan yang ingin dicapai sampai detik ini. Yang pertama adalah dari haliah keagamaan tentunya ya. Iya. Ingin sekali rasanya menginjakan kaki bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW, bisa menjalankan ibadah haji dan umrohnya, bisa menghajikan kedua orang tua. Amin. Kedua orang tua. Ya, itu yang ingin pertama dicapai. Capaian. Yang kedua, lebih dari itu, saya pribadi merasa diri ini hina, fakir itu tidak mempunyai apa-apa. Fakir itu dalam hal bidang apapun itu tidak ada apa-apanya. Ilmu tidak ada apa-apanya, tidak mempunyai ilmu sama sekali. Harta apalagi, jabatan apalagi, dan lain sebagainya. Al-fakir merasa diri ini hina, ingin sekali rasanya memberikan keberkahan kepada diri ini supaya diri ini bisa bermanfaat bagi manusia yang lain, dan yang lebih penting itu mudah-mudahan saya pribadi itu dosa-dosa saya, khilaf saya dan lain sebagainya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kan kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus dalam keadaan suci. Suci dari dosa-dosa kita. Kalau seseorang mempunyai dosa, itu tidak akan bisa sampai dan tidak bisa bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat luar biasa itu bukan kenikmatan surganya, akan tetapi ketika sudah merasakan nikmatnya surga dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga itu hilang. Karena sejatinya kenikmatan yang luar biasa itu kita bisa berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu capaian yang sekiranya, tapi mungkin kalau misalkan capaian di sekitar lingkungan banyak keinginan yang saya harapkan gitu ya.
Yang saya harapkan ketika saya berada di lingkungan masyarakat ini, setidaknya bukan saya berarti bisa segala rupanya. Iya. Justru saya ini merasa bodoh dalam hal bidang apapun, ilmu tidak mempunyai dan lain sebagainya. Semuanya saya fakir, mengakui bahwa saya itu, dan bahkan kalau misalkan kita berbanding dosa saya dengan dosa kalian, mungkin ya bahkan dosa saya ini lebih besar dari dosa-dosa teman-teman ya, adik-adik. Ingin rasanya di lingkungan ini menjadi, alhamdulillah, menjadi ramai ya, ramai dalam bidang keagamaan. Kita isi, makmurkan, jadikan sentral. Masjid itu jadikan sentral dalam bilang hal apapun ya, jadikan sentral. Semuanya harus kepengennya ya. Ya, keinginan saya menjadikan sentral masjid ini menjadi sentral bagi semua orang gitu. Ingin bersama-sama, pahit, ketir, susah, senang di dunia itu harus bisa merasakan bagaimana susahnya, bagaimana senangnya bersama, bagaimana. Jadi ketika sudah merasaki mestrinya, cek bahasa Jepang namanya, terjalin, mudah-mudahan tidak hanya kita bisa berjumpa di dunia saja, akan tetapi abadi yang selama-lamanya itu kehidupan di akhirat kelak. Itu. Luar biasa sekali ya. Dari tadi kita banyak banget ilmu. Terus ada lagi yang ingin ditanyain Pak Ustaz. Ini tuh tentang, kan sebentar lagi ingin mendekati ke bulan puasa lah, malah bisa 10 kebaikan, 1000 kebaikan, bahkan lebih tidak terhitung pun Allah akan berikan kepada seorang tersebut yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.